sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman operasional yang sudah menyelenggarakan ataupun mewadahi dari acara ini. Teman-teman viewership dapat berkumpul di apa ini tempatnya, warung Mabung, kantor swadayanya Gojek ya. Terus saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak siapa? Pak Usep dari BPJSTK udah berkenan hadir Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman Satgas, Bang Radit. Terima kasih juga untuk teman-teman ambulan yang sudah hadir ya, Bang Ikram. Ya, saya Tri Arga Purnama dari Emergency Response, dari tim Gojek Emergency Response, yang mana Emergency Response ini yang menangani terkait kecelakaan lalu lintas ataupun dari tindakan-tindakan intimidasi dan kriminalitas yang dialami oleh rekan-rekan mitra ataupun customer. Respon ini bergerak, emergency response seperti yang tadi saya sampaikan, bergerak berdasarkan laporan dari layanan call center, email ataupun SOS tombol darurat. Itu tombol darurat ada di aplikasi driver. Jadi tombol darurat itu ada apa? Ada di lambang perisai pada saat ketika rekan-rekan driver itu mendapatkan orderan. Di situ ada ada lambang perisai, yang mana lambang perisai itu menunjukkan tombol darurat untuk teman-teman yang yang mengalami kesulitan ataupun keadaan darurat di lapangan. Tentunya tidak jauh dari laka lantas ataupun tindakan intimidasi ataupun seksualitas yang dialami oleh driver ataupun yang dialami oleh customer. Nah, ketika ada laporan yang kami terima dari driver ataupun dari customer, laporan tersebut kami rekap, kami buatkan laporannya secara detail dari kronologi. Kemudian dari laporan tersebut kami koordinasikan kepada tim Satgas jika memang ini laka lantas dan situasinya di kota-kota, karena ART ini emergency ini emergency ini menghandle seluruh Indonesia. Apabila memang memungkinkan kota tersebut memiliki ambulan atau tersedia unit ambulan, apabila memang ada laka lantas, kita akan taruh penanganan awal sebelum di rumah sakit. Jika memang memungkinkan, teman-teman ambulan bisa membantu ataupun mengobati luka-luka mitra ataupun customer kecelakaan di lokasi TKP, maka tim ambulan itu akan melakukan semaksimal mungkin. Tapi jika memang tidak memungkinkan, dari tim ambulan ini akan membawa teman-teman mitra ataupun customer yang mengalami kecelakaan itu ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jadi secara umum alurnya, ketika memang ada laka lantas, apa sih yang perlu dilakukan? Kalau memang sedang membawa orderan, untuk teman-teman GoRide atau GoCar ya, untuk sementara GoPilot belum ada tombol SOS. Jadi kalau memang untuk teman-teman GoCar ataupun GoRide yang mengalami kecelakaan, untuk langkah awal adalah menekan tombol SOS. Itu saat order ya, saat on job. Tekan tombol SOS, itu akan terhubung dengan tim saya. Tim saya akan merekap laporan yang disampaikan. Dari laporan tersebut akan kami tarunahkan kepada tim Satgas atau tim ambulan di lapangan. Nanti setelah laporan diterima oleh tim ambulan atau di lapangan, sebelum mereka meluncur, mereka akan melakukan validasi ulang terkait korban ataupun pelapor yang ada di TKP saat itu. Nanti setelah validasi sudah selesai, ambulan dan Satgas akan berangkat menuju ke TKP untuk penanganan lebih lanjut. Mungkin demikian untuk perkenalan dari tim emergency ya. Jadi apa-apa kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar laka lantas, nanti bisa ditanyakan pada sesi berikutnya ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Yunus, biasa dipanggil Ikram. Saya medis ambulan Gojek tim Pluto. Jadi apabila teman-teman nanti di lapangan melihat atau mendengar ambulan tertulis di depannya ada Pluto, berarti timnya kami. Iya, tim Pluto. Terus di samping saya ada driver saya, namanya Muhammad Arven. Iya, jadi dia ini yang pilot. Biasanya kalau ada pasien-pasien gawat, pasien-pasien darurat, bisanya ngebut. Jadi apabila teman-teman di URC melihat ambulan Gojek, ya kalau bisa diberi jalan lah, ya. Ya baik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait penanganan laka lantas yang sering kami temukan di lapangan. Jadi menurut kami itu bisa saja dilakukan oleh teman-teman URC di lapangan.
tapi mempunyai resiko. Yang pertama yaitu teman-teman pada saat menemukan laka lantas dengan posisi cedera kepala. Cedera kepala. Jadi teman-teman apabila menemukan pasien cedera kepala, yang pertama diamankan itu bagian kepalanya. Bagian kepalanya ini. Takutnya nanti kita tidak tahu kalau itu pasiennya itu mengalami patah tulang lehernya atau tidak. Jadi alangkah baiknya lebih berhati-hati, atau kita bisa membantu tapi dengan meminta tolong ada beberapa orang. Ya, jadi pertama bisa pegang kepalanya, ada yang pegang kepalanya, ada yang pegang anggota gerak tangan, kaki, kayak gitu ya. Iya, benar. Seharusnya ada praktiknya tapi Nanti after berbukanya. oh bisa. Nanti ada yang mau jadi pasangan. Iya. Terus yang berikut saya menjelaskan sedikit terkait penanganan luka-luka yang biasanya ditangani oleh teman-teman di TKP ya. Baik. Yang pertama kita observasi lukanya. Lukanya itu terdiri dari ada luka robek. Luka robek berarti di antara kulit itu ada robekan. Misalnya antara apa ya ceritanya? Daging yang terpisah begitu, terpisah. Itu namanya luka robek. Kalau untuk terus yang berikut luka bakar. Ada luka bakar. Terus ada luka tusuk. Ada luka tusuk itu misalnya ditusuk benda tajam kah, kayak jarum misalnya, pedal, ya pedal step misalnya, ya. Terus yang berikut lebih ke luka lecet ya. Saya tekankan lebih ke luka lecet. Jadi pertolongan pertama pada luka lecet itu yang pertama kita bersihkan dulu dengan NaCl kalau ada. NaCl, alkohol beda bang. Ya, NaCl. Terus kalau tidak ada NaCl, itu kita bersihkan dengan air bersih. Air bersih misalnya aqua steril misalnya. Kalau ada di lapangan memang NaCl-nya tidak ada. Ya. Setelah itu apabila sudah bersih, lukanya sudah bersih, kita pakai betadine. Ada kan teman-teman yang punya betadine? Ya. Terus betadine, setelah kita oleskan betadinnya, cara oles betadinnya dengan cara memutar di bagian-bagian luka lecetnya ya. Jadi bukan dari atas ke bawah begini, bukan. Jadi dari yang kotor ke bersih. Jadi yang kecil bagian dalamnya itu keluar ya ininya. Dari dalam keluar. Ya, dari dalam keluar. Ya. Iya, putar benar-benar kayak obat nyamuk gitu ininya. Lingkarnya. Setelah itu kalau ada salepnya, pakai salep. Misalnya ada salep gentamisin, itu biasanya 5.000-an kayaknya. Salep gentamisin. Ya. Setelah itu ditutup pakai kasa. Sering kami temukan di lapangan itu mereka bersihkan pakai kapas. Iya. Kenapa tidak boleh dibersihkan pakai kapas? Karena nanti serat-serat kapasnya itu ya nempel di daging lukanya itu, di lukanya. Jadi nanti dapat memperlambat proses penyembuhannya. Jadi nanti bisa infeksi kalau tidak dibersihkan secara rutin apabila sudah dipakai kapas. Terus nanti ditutup pakai kasa. Kasa kalau ada handsoplas ya ditutup pakai handsoplas. Begitu. Kalau untuk luka lecet seperti itu. Terus yang untuk luka
bakar. Misalnya terkena knalpot. Misalnya terkena knalpot, berarti nanti yang pasti bagian kulitnya itu gelembung kan ini ya. Nah, langkah pertama yaitu kita guyurkan pakai dengan air. Guyurkan dengan air sekitar 5 sampai 7 menit. Pada saat kena knalpot yaitu kita guyur air sekitar 5 sampai 7 menit. Kenapa? Biar pada saat kulit melepuhnya itu tidak langsung menyambar ke kulit-kulit sekitarnya. Otomatis kan awalnya merah kan pada saat itu. Pada saat kena knalpotnya itu pasti merah. Jadi kita dinginkan pakai airnya itu, ya. Tidak boleh awal-awal langsung pecahkan kulitnya. Ya, oke. Mungkin situ dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Siap.